Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 17 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru agung kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran agar hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silahkan, Saudara Flandi. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 17 Maret, judulnya Perhatian. Ayat dalam Alkitab, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Pandanglah pada Yesus sebagai penuntun dan teladanmu. Pelajarilah bagaimana engkau dapat menjadi seperti Dia di dalam memberi perhatian kepada orang lain, dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dengan demikian engkau boleh bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Engkau boleh memantulkan petanya dan diterima olehnya sebagai miliknya sendiri pada waktu kedatangannya. Apabila Yesus dimengerti oleh iman dan dimasukkan ke bait suci jiwa yang paling dalam, Roh Suci akan membentuk dan memperindah tabiat sesuai dengan Kristus. Kemudian, pelajaran-pelajaran akan dipelajari tiap-tiap hari di dalam sekolah Kristus. Sifat pohon itu akan dikenal oleh buah-buahnya. Dari buah-buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Orang Kristen akan bercahaya sebagai terang di tengah-tengah kegelapan moral dunia ini. Ia akan lemah lembut hatinya dan suka mengingat perasaan orang-orang lain. Firman Allah mengajar kita supaya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, dan merupakan kewajiban setiap orang Kristen untuk menaruh dirinya taat kepada peraturan Alkitab, agar ia boleh menjadi seorang hamba yang tidak perlu malu. Pekerjaan yang keluar dari tangan orang-orang yang melakukan ini akan sama kekalnya seperti saman yang kekal. Ia itu tidak akan tercampur dengan sifat mementingkan diri, dan itu tidak akan menjadi pekerjaan yang sembarangan dan sembrono. Kasih sayang yang lemah lembut haruslah selamanya dihargai di antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, putra dan putri. Tiap-tiap perkataan yang tergopoh-gopoh harus dihentikan, dan seharusnya jangan ada penampilan yang kurang kasih terhadap satu sama lain. Merupakan kewajiban setiap orang di dalam keluarga menjadi gembira, berbicara dengan manis. Pertumbuhkanlah kelemah lembutan, kasih sayang, dan cinta yang terekspresi dalam budi bahasa, dalam perkataan, dan dalam sikap yang penuh perhatian. Perhiasan batinlah karunia roh, perkataan yang manis, memperhatikan orang lain yang dihargai oleh Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini dalam bahasa Inggris adalah thoughtfulness. Memang salah satu artinya adalah perhatian.
namun makna yang perlu kita ketahui adalah perhatian untuk kebutuhan orang lain. Dan memang demikianlah Yesus. Gospel Workers edisi tahun 1892, halaman 431 paragraf 1 berkata, "Jika prinsip-prinsip agama Kristen dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan ada perhatian yang baik kepada orang lain, karena itulah ciri Kristus." Adalah karakter Kristus untuk memperhatikan kebutuhan orang lain lebih dari dirinya. Karenanya, kita yang bersekolah di sekolah Kristus pasti belajar akan karakter Yesus ini, sebab kita berhubungan dengan sesama kita setiap hari. Nyonya White menuliskan dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 292 paragraf 1 yang berkata, "Semua orang perlu belajar tentang kerendahan hati dan perhatian kepada kebutuhan orang lain di sekolah Kristus." Jika dikatakan perlu, artinya harus dan penting. Kita perlu belajar tentang memperhatikan kebutuhan orang lain di sekolah Kristus, karena gurunya adalah orang yang penuh perhatian kepada kebutuhan sesama. Sebab bukan diri sendiri lagi yang diutamakan, tetapi orang lain, dan ini penting sekali. Kenapa? Testimonies for the Church nomor 32 halaman 91 paragraf 1 menjelaskan, Anda berhubungan dengan kemanusiaan dan Anda harus sabar, baik hati, dan mengasihani. Anda perlu menghargai perhatian kepada sesama dan menaklukkan mementingkan diri. Biarlah pertanyaan Anda menjadi, apa yang dapat saya lakukan untuk memberkati orang lain? Penting bagi kita untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, karena itu akan menaklukkan sifat mementingkan diri. Dan sifat mementingkan diri itu adalah akar dosa. Jadi, dengan memiliki karakter Kristus yang suka memperhatikan kebutuhan orang lain, kita menjadi orang-orang yang penuh penyangkalan diri. Bukan kebutuhan kita yang utama, tapi kebutuhan orang lain. Dan ini bukan hasil usaha kita, tetapi karena Kristus tinggal di dalam kita, kasih-Nya menjadi bagian kita. Dimanapun kasih Yesus memerintah, ada kelembutan yang mengasihani dan perhatian kepada kebutuhan orang lain. Suratnya nomor 34 tahun 1886 paragraf 43. Sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa kasih Yesus itu adalah hasil dari tinggalnya Roh Kristus dalam hati kita. Dan bila Rohnya Kristus yang tinggal dalam hati kita, maka kita terhubung dengan pokok anggur yang benar, serta menerima aliran sari getah hidup, yaitu Rohnya Kristus yang kudus. Karenanya, Nyonya White menuliskan dalam manuskrip 24 tahun 1898 paragraf 33 yang berbunyi, "Jika semua akan mengikuti teladan Kristus dalam berhubungan dengan umat manusia, jika mereka akan setia dalam pekerjaan yang baik, dalam perbuatan mulia, meninggikan perbuatan baik dan perhatian kepada kebutuhan orang lain, jika semua akan mengikuti teladannya dalam semua jalan kehidupan, mengikat hidup mereka dengan kehidupan Kristus, tidak akan ada tugas yang diabaikan. Semua akan berpakaian dengan kepentingan yang sama dengan pemandangan Kristus kepada mereka dan akan menerima perhatian yang sama." Kita adalah ranting-ranting dan kita tidak dapat menghasilkan buah dari diri sendiri. Kita harus terikat dengan pokok anggur yang benar agar dapat berbuah. Sebab karakter suka memperhatikan kebutuhan orang lain adalah karakter Yesus. Dan untuk memilikinya, kita harus menerima dalam hati kita Roh-Nya oleh iman. Inilah satu-satunya cara kita boleh mengikat hidup kita dengan kehidupan Kristus. Lalu, kalau memang Roh Kristus yang harus diterima, lalu mengapa renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 86 paragraf 2, "Apabila Yesus dimengerti oleh iman dan dimasukkan ke bait suci jiwa yang paling dalam, Roh Suci akan membentuk dan memperindah tabiat sesuai dengan Kristus. Sifat pohon itu akan dikenal oleh buah-buahnya." Apakah Roh Suci yang dimaksudkan adalah oknum lain yang bukan Yesus? Tentu tidak.
Kutipan ini diambil dari The Youth Instructor September 20 tahun 1894 paragraf 10. Nah, jika kita baca paragraf 4, maka akan jelas Roh Kudus yang dimaksudkan. Mari kita baca. The Youth Instructor September 20 tahun 1894 paragraf 4 yang berkata, semuanya memiliki pelita, yaitu kemiripan lahiriah dengan agama. Tetapi hanya 5 dari mereka yang memiliki kesalehan batiniah. 5 dari mereka menginginkan minyak anugerah. Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus, tidak tinggal di dalam hati mereka. Perhatikan, Nyonya White menyamakan roh kehidupan di dalam Kristus Yesus dengan Roh Kudus. Artinya, roh itu di dalam Yesus. Jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah roh kehidupan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Artinya, Roh Kudus tersebut adalah rohnya Yesus yang kudus dan bukan orang lain. Jadi, jika mau memiliki karakter Kristus yang memperhatikan kebutuhan orang lain, yang mana menolong kita untuk menyangkal diri dan tidak mementingkan diri, bersekolahlah di sekolah Kristus, sebab gurunya mempunyai perhatian kepada kita dan lemah lembut. Rohnya yang kudus yang mengubahkan kita dan menghasilkan buah-buah karakter Kristus. Dengan menerima Roh Kristus tinggal dalam hidup kita, maka kita akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus, sebab Yesuslah kepala kita. Marilah kita saling memperhatikan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat tentang karakter Yesus. Yesus adalah orang yang penuh perhatian kepada kebutuhan orang lain, lebih daripada kebutuhan dirinya. Kami harus memiliki akan karakter ini, karena dengan memilikinya, kami tidak mementingkan diri lagi, sebab yang kami perhatikan bukan diri lagi, tetapi kebutuhan orang lain. Tolong kami ya Bapa, agar boleh saling memperhatikan, dan roh yang menggerakkan adalah rohnya Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu ya Bapa, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.